bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita berbicara soal takwa ini, maka tidak boleh kita bosan untuk membicarakan soal takwa. Karena kita tahu betapa pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa ini sebagai wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi juga kepada seluruh manusia, kepada orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wasiatkan atau telah kami perintahkan orang-orang sebelum kalian, ya, dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaitu kaum-kaum sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka juga untuk anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqullah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai seluruh manusia. Ya, panggilan ini Allah tunjukkan kepada seluruh manusia. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jadi takwa ini merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua. Maka kalau datang perintah, sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa perintah itu hukum asalnya adalah wajib, ya. Perintah itu hukum asalnya adalah kewajiban. Maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa ini, Bapak Ibu, pengertiannya adalah disebutkan oleh sebagian ahli ilmu bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah anta'amala bi ta'atillah, yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui mana perintah Allah, mana bukan perintah Allah? Tentu dengan belajar. Tentu dengan mempelajari ilmu, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, takwa kepada Allah juga wa antatruka ma'siyatallah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu akan oleh Allah. Ya, ini hal yang pertama yaitu tentang bagaimana agar pintu rezeki kita itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah yang pertama dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita sampaikan? Banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan diluaskan rezekinya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu rezekinya. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan baginya jalan keluar. Allah akan berikan kepada dia solusi dari setiap persoalan yang mereka hadapi, ya. Dari persoalan ekonomi kah, persoalan pekerjaan kah, pekerjaan rumah tangga, ya, urusan pendidikan, urusan sosial dan lain sebagainya. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi, termasuk soal rizki, ya. Rizki kita seret, ya, rizki kita penghasilan kita mungkin berkurang, penghasilan kita setiap bulan turun dan lain sebagainya. Mungkin kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bertakwa kepada Allah, janji Allah, Allah berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak ia duga-duga. Ya, Allah akan berikan rizki,
Ya Allah akan luaskan rezeki orang yang bertakwa kepadanya dari arah yang dia tidak tahu. Ya, bisa jadi dari orang yang tidak dia kenal, Allah kasih rezeki melalui orang tersebut. Atau Allah datangkan pekerjaan yang lain. Allah berikan peluang dari cara yang lain. Sebabnya apa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk suatu tempat itu beriman dan bertakwa, ya, penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan bagi penduduk kampung tersebut barakat, yaitu keberkahan, rizki yang datang dari mana? Dari langit dan juga dari bumi. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka oleh karena itu, hal pertama yang sangat penting dan fundamental untuk kita selalu pegang bahwa hidup di dunia ini, sebagaimana saya sampaikan di manasik kemarin, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutan untuk bertakwa bagi kita itu sampai mati. Ya, bukan hanya sekarang, bukan hanya di usia muda, bukan hanya di usia tua, bukan hanya untuk yang masih punya tenaga, tidak. Bukan hanya ketika nanti di Arab Saudi, ketika di kota Madinah atau di kota Mekah saja, bukan. Tapi di semua tempat dan berbagai macam usia, berbagai macam golongan, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Nabi kita SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai kaum muslimin seluruhnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya, baik itu di Indonesia sekarang, ya, ataupun nanti kita berada di Madinah atau di Mekah, kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah bertakwa ini berlakunya sampai kita meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bertakwa, kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita bahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat panjang sekali. Intinya Bapak Ibu, takwa itu secara simpel, ya, takwa itu adalah mengerjakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang yang bertakwa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizki orang tersebut. Jadi siapa yang mau rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rizkinya saat ini seret, ya, saat ini sulit, mungkin dia kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat cobaan, ujian dalam rumah tangganya, ya, di dalam usahanya dan lain sebagainya, mungkin dia kurang bertakwa kepada Allah, mungkin keluarganya kurang bertakwa kepada Allah, mungkin karyawannya kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita pegang. Ya, ini harus kita pegang betul-betul. Kalau kita mau dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dapat meluaskan rezeki seseorang adalah tentunya dengan menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita sebut dengan tawakal. Ya, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Termasuk dalam urusan rizki. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah bekerja keras sekeras mungkin, ya, kita sudah mengusahakan, mengupayakan semaksimal mungkin. Adapun masalah urusan hasilnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi SAW mengibaratkan orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu seperti seekor burung, ya, seekor burung yang keluar dari sarangnya, ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia rizki sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada seekor burung. Ya, kita lihat seekor burung, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian dia mencari rizki, ya, dia mencari makanan di luar sana dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang, bahkan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Ya, inilah konsep tawakal yang benar, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin di luar sana mencari rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan untuk kita semua. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fantashiru fil ard, menyebarlah kalian di atas muka bumi mencari rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan, kemudian serahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kecukupan bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Perhatikan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan berikan kecukupan pada orang tersebut. Tidak akan kurang. Tidak akan kurang rizkinya. Tidak akan kurang makannya. Tidak akan kurang minumnya. Tidak akan kurang kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia selama dia gantungkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang kita sebut dengan tawakal. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka dalam urusan garam saja, Bapak Ibu, dalam urusan sendal saja, dalam urusan dunia sekecil apapun, mereka serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tawakalnya sangat tinggi. Maka kita harus mencontoh mereka. Ya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada kita, ketika kita bertawakal dengan cara yang benar, yaitu dengan cara mengambil sebab terlebih dahulu, bukan dengan asal-asalan. Udahlah, saya nggak usah kerja, yang penting tawakal. Nggak bisa begitu. Ya, kita harus tawakal dengan cara yang benar, sebagaimana Nabi sudah contohkan, sebagaimana burung yang keluar dari sarangnya berusaha terlebih dahulu, bekerja keras terlebih dahulu mencari rizki, baru kemudian serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan rizki kepada orang tersebut dengan rizki yang luas, dan Allah akan cukupkan dia. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan dia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara agar kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu dengan cara beristighfar, ya, memperbanyak bacaan astagfirullahaladzim. Ini yang dimuliakan Allah merupakan dikatakan sebagai ahli bahwa istighfar ini lebih utama dibandingkan seluruh doa. Ya, istighfar ini adalah zikir yang lebih utama dibandingkan seluruh doa yang ada. Kenapa? Karena di dalam istighfar terdapat dua hal. Yang pertama adalah permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di dalam istighfar terdapat meminta ampun atau permohonan maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkumpul dua hal tersebut. Maka dianjurkan bagi kita semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja, orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang terjaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terbaik di atas muka bumi yang pernah Allah ciptakan, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sempurna akhlaknya dan perangainya, Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari beristighfar. Ada yang mengatakan 100 kali dalam sehari, ada yang mengatakan 70 kali dalam sehari. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita ini siapa dibandingkan dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada apa-apanya diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih pantas untuk banyak-banyak beristighfar adalah diri kita yang penuh dengan dosa ini. Setiap hari kita melakukan dosa dan maksiat. Setiap hari kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak
istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita ini basah dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Keutamaan istighfar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberi ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kirimkan kepada orang-orang yang banyak istighfar air yang cukup, ya. Air dari langit yang cukup, ya. Air hujan yang cukup yang merupakan rizki dan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan kayakan orang tersebut dengan harta-harta. Perhatikan, Allah akan membuat orang tersebut memiliki banyak harta, memiliki anak, ya. Wa yaj'al lakum anhara. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka, ya, kenikmatan berupa taman-taman dan juga sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki berupa air dan juga harta. Ya, berupa air dan juga harta dan juga anak, ya. Oleh karena itu makanya kita dapati di antara salaf, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika ditanya oleh penduduk suatu tempat, ketika tempat tersebut tertimpa kekeringan paceklik yang berkepanjangan, kemudian di antara mereka ada yang belum memiliki keturunan, ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, bagaimana caranya menghadapi solusi tersebut?" Apa kata beliau? Kata beliau, solusi terbaik untuk menghadapi paceklik atau menghadapi, ya, persoalan adalah dengan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai lisan kita ini setiap hari harus basah dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak istighfar setiap hari. Bahkan setiap setiap habis sholat saja kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian ketika zikir pagi dan petang kita membaca istighfar. Bahkan kita membaca Sayyidul Istighfar, istighfar yang panjang dan lain sebagainya. Tentu kita harus latih diri kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan istighfar. Terlebih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak beristighfar maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kata Nabi SAW, tuba, beruntung, ya. Perhatikan, beruntunglah kata Nabi SAW. Orang-orang yang kata Nabi SAW, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kata Nabi orang-orang yang ketika mendapatkan lembaran hasil amal dia di dunia, ketika dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, terdapat catatan istighfar yang banyak. Ya, terdapat catatan istighfar yang banyak. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka hendaknya kita berusaha agar menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Terlebih kita ingin mendapatkan rizki yang luas di dunia, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, di antara cara agar pintu rizki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbakti kepada orang tua kita. Dengan berbakti kepada orang tua kita dan juga menjalin tali silaturahim. Ya, ini penting sekali. Berbakti kepada orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah yang sangat agung. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan setelah Allah menyuruh seluruh manusia beribadah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Perhatikan urutan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut, Tuhan kalian telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah kepada Allah saja. Ya, perhatikan ayatnya, ini perintah yang pertama.
Allah perintahkan kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah yang paling besar, ya, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah semata saja. Ini perintah untuk bertauhid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ternyata menggandengkan antara perintah tauhid ini dengan perintah berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah kalian. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ini perintah yang luar biasa. Ya, perintah yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika memberitahukan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan tentang dosa di antara dosa yang paling besar. Yang pertama adalah dosa berbuat syirik. Ya, dosa berbuat syirik. Yang kedua adalah dosa durhaka kepada orang tua. Ya, karena berbakti kepada orang tua adalah perintah yang paling agung kedua, maka dosa durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita sebutkan? Berbakti kepada orang tua itu dengan rizki kita. Ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang suka, man ahabba ay yumaddalahu fi umurihi wa ayuzadulahu fi rizkihi falyabir walidayhi wal yasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya. Perhatikan, siapa yang mau panjang umur, kata Nabi SAW, siapa yang mau yuzadulahu fi rizkihi, ditambahkan untuknya rizkinya, diperbanyak rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, falyabir walidai, maka berbaktilah dia kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Ya, saya ulangi lagi, siapa yang mau dipanjangin umurnya, ya kita pengen umur kita panjang, kita pengen bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pengen terus bersama orang-orang yang kita cintai, kita pengen umur kita bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita pengen umur kita panjang. Maka diperbolehkan seorang minta umur panjang, tidak ada masalah. Minta umur panjang agar umurnya itu tetap bermanfaat untuk dirinya dan untuk akhiratnya nanti. Diperbolehkan. Nah, cara agar umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat penting sekali. Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, ini sangat penting sekali, dan kita akan mungkin bahas di lain kesempatan bagaimana caranya berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, bagaimana dan lain sebagainya tentang berbakti kepada orang tua, apa saja yang dikategorikan sebagai durhaka kepada orang tua, apakah berkata kasar itu termasuk durhaka kepada orang tua, apakah pandangan yang sinis itu termasuk durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi yang jelas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pingin rizki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjalin atau menjaga tali silaturahim, menjaga tali hubungan persaudaraan di antara kita. Jangan sampai berpecah belah. Bahkan Nabi SAW mengancam kita, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim tidak masuk surga, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk surga. Kalau ada di antara saudara-saudara kita mungkin bermusuhan dengan kita, ya, dia ingin memutuskan tali silaturahim dengan kita, jangan kita ladenin, ya. Tetap kita jalin hubungan baik dengan dia, walaupun dia masih belum mau untuk menerima kita, tetap kita hubungin dia, tetap kita datang kepada dia, tetap kita jaga hubungan persaudaraan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim karena ancamannya berat. Karena ancamannya tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka dua hal ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada orang tua, kemudian menyambung tali silaturahim, merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang tersebut dan meluaskan rizki
orang tersebut. Jadi sekali lagi, yang mau rezekinya panjang, yang mau umurnya panjang, rezekinya luas, baik-baik sama orang tua, ya. Berbakti sama orang tua. Misalkan kita umrohin orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Kita datengin ke orang tua kita, walaupun jauh, kita berkorban uang, berkorban harta. Orang tua kita pingin untuk ketemu sama kita, untuk berbakti sama kita. Orang tua kita ingin untuk berjumpa dengan kita dan lain sebagainya. Kemudian di antara hal lainnya yang bisa kita upayakan agar rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu yaitu mengeluarkan harta yang kita punya. Berat tidak? Berat. Kita kumpulin ya uang sehari demi sehari, kita nabung dan lain sebagainya, tahu-tahu disuruh sedekah. Tahu-tahu disuruh sedekah. Berat. Sedekah itu memang berat, ya. Akan tetapi yakinlah bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru sedekah itu yang akan menambah harta kita. Sedekah itu akan meluaskan rezeki kita, membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Bapak Ibu cuma bisa infak makanan, silahkan berinfak makanan. Bapak Ibu hanya bisa berinfak sekian yang jumlahnya kecil, silahkan berinfak semampu kita. Wa ma anfaqtum min syai'in, tidaklah kalian berinfak dengan sesuatu apapun itu, fahuwa yukhlifuh, ya, dialah yang akan menggantinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan mengurangi harta seseorang dengan dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti seseorang ya menanam satu biji kemudian tumbuh 7 cabang, dari 7 cabang tersebut setiap cabangnya melahirkan 100 habbah, 100 biji yang lainnya. Jadi berinfak satu, Allah tumbuhkan menjadi 7 cabang. 7 cabang ini setiap cabangnya ada 100 biji lagi. Jadi Allah lipat gandakan harta seseorang ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut harta kita habis. Jangan takut harta kita itu menjadi hilang. Bahkan harta yang kita miliki itu sebetulnya bukan punya kita, Bapak Ibu. Ya, harta yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita. Harta yang kita punya adalah apa yang telah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Yang kita kumpulkan saat ini, rumah yang mewah, kendaraan yang banyak dan lain sebagainya, akan jadi rebutan warisan kita. Akan menjadi rebutan orang-orang yang kita tinggalkan setelah kita mati. Ya, tapi apa yang kita sudah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sebenarnya yang akan menjadi teman kita nanti di kubur, yang akan menjadi penyelamat kita di sirat, yang akan menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut harta kita habis ketika kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita adalah dengan cara tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupakan doa, jangan lupakan doa. Setelah kita berusaha kemudian mengambil sebab-sebab yang lain ya, dengan bertakwa, dengan beristighfar, dengan tetap menjalin silaturahim, dengan apa tadi terakhir banyak sedekah, tentunya juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa. Ya, di antara doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar diluaskan rezekinya adalah dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya Allah, cukupkanlah diriku dengan sesuatu yang halal ya, dan jauhkanlah dari hal-hal yang haram, dan kayakanlah aku, buatlah aku menjadi kaya bifadlika, dengan fadilahmu, bukan dengan yang lainnya. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau doa yang lainnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan
mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima olehmu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita baca doa sapu jagat ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu sudah hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, datangkanlah untukku kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya, doa ini harus kita selalu baca. Karena doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Orang yang nggak mau berdoa berarti dia orang yang sombong. Dia merasa dirinya mampu. Dia merasa hebat, dia merasa bisa bekerja keras, dia merasa pintar dan lain sebagainya. Akhirnya dia merasa ujub terhadap dirinya, bangga terhadap dirinya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan dia rizki, ya, yang menghidupkan dan mematikan dia, yang membuat dia mampu untuk makan, mencari nafkah dan lain sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan lupakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Bapak Ibu, amalan-amalan lainnya untuk membukakan pintu rezeki, insya Allah kita akan lakukan nanti di tanggal 29, atau tepatnya di tanggal berapa kita ke Mekah itu ya, yaitu untuk melaksanakan umrah. Kemarin sudah kita bahas bahwa umrah ini juga salah satu di antara keutamaannya adalah dia akan menghilangkan kefakiran. Ya, umrah ini akan menghilangkan kefakiran. Dengan kita berumrah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kefakiran pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga meluaskan rezeki kita, dan tentunya umrah ini semoga umrahnya juga mendapatkan umrah yang mabrurah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host. Sudah ada hostnya sekarang? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sudah. Silakan. Insya Allah. Syukur Ustadz. Jazakallah Afwan. khair atas ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah, kita buka sesi tanya jawab. Kebetulan Ustadz ada yang bertanya di kolom komentar. Ustadz mau bertanya terkait memutuskan silaturahmi. Jika disebabkan oleh orang tersebut sudah merugikan memeras keuangan kita, apakah diperbolehkan? Syukuran. Begitu Tetap Ustadz. tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan memutus tali silaturahim. Apapun sebabnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kita memutus tali silaturahim. Ya, kalau dia memang berbuat zalim kepada kita, maka ada beberapa pilihan terhadap orang yang berbuat zalim. Kita membalasnya, diperbolehkan, tapi dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh lebih. Atau kita mendoakan dia, itu yang terbaik. Kita memaafkan dia dan mendoakan dia, itulah yang terbaik. Adapun jika memang kita tidak mampu memaafkannya, ya, dan kita tidak mau hubungan ini menjadi keruh atau menjadi rusak, maka minta kepada Allah keadilan yang nanti di akhirat. Orang-orang yang berbuat zalim, mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat. Yakinlah dengan hal tersebut. Ya, zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Terlebih kalau dia kezaliman yang berkaitan dengan harta, maka tidak cukup dengan meminta maaf. Maka dia harus mengembalikan harta yang telah dia ambil secara tidak hak, ya, secara tidak benar. Kemudian dia harus mendapatkan ridho dari orang yang pernah dia zalimi. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut. Kalau tidak maka konsekuensinya nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, ada orang-orang yang merugi, ya. Kata para sahabat, siapakah mereka? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang merugi menurut kalian? Kata para sahabat, orang-orang yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham. Ya, tidak punya harta, disebut orang yang merugi. Namun kata Nabi SAW, orang yang merugi adalah orang yang datang ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa amalan yang banyak, akan tapi dia pernah melakukan kezaliman. Ya. Kemudian didatangkan orang yang dizolimi. Kemudian pahala orang yang zolim tersebut diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau tidak cukup, ya, maka dosa orang yang terzolimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zolim. Inilah balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat orang-orang yang berbuat zolim. Tidak perlu dibalas di dunia, Bapak Ibu. Tidak perlu dibalas di dunia. Ketika dia berbuat zolim kepada kita, tetap kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Ya, terancam dengan ancaman yang Nabi SAW sampaikan, la yarkhul jannata qati, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz atas jawabannya. Kita buka satu lagi pertanyaan mungkin dari Bapak atau Ibu sebelum kita tutup. Jika ada yang ingin bertanya bisa
menulis di kolom komentar atau mungkin bisa mengaktifkan mic-nya jika ada yang ingin bertanya. Fadal. Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, terkait dengan doa, Tat, pertama, apabila kita mendoakan kebaikan seseorang, ya, tetapi orang yang didoakan itu malah bersifat biasa-biasa saja gitu loh. Padahal doa kita adalah kebaikan dia, keberhasilan dia, kesuksesan dia gitu loh. Itu pertama, Tat. Kemudian yang kedua, Tat. Yang kedua terkait dengan tadi yang memutuskan tali silaturahim. Apabila kita memiliki teman, kemudian teman itu selalu pinjam uang kepada kita, gitu kan. Pinjam uang kepada kita, sudah berkali-kali kita ingatkan kepada orang tersebut terkait dengan hutangnya belum dibayar, tapi dia minjem lagi dan minjem lagi gitu loh. Sehingga Ana merasa ini maaf kayak orang tidak tahu diri gitu loh. Sehingga pada akhirnya daripada saya gerutu, daripada saya ngoceh-ngoceh, akhirnya saya blokir tuh, Tat, nomornya, Tat. Nah, apakah tindakan saya ini terkait, Tat? Maka tidak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Mbak. Yang pertama untuk pertanyaan tentang mendoakan kebaikan kepada seseorang, tapi ternyata orang tersebut belum berubah juga, ya memang doa itu tidak semuanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa tersebut ada beberapa hasil dari doa yang kita panjatkan. Ada yang dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak sekarang dia berubah, nanti ke depannya dengan kita terus mendoakan dia, Allah Subhanahu wa taala akan merubah dia, atau Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan hal yang lain. Atau yang terakhir, ketika memang di dunia ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari doanya, Allah ganti Allah ganti doa tersebut menjadi pahala di akhirat kelak. Jadi tidak ada yang sia-sia dari doa kita. Tetap doakan teman kita, tetap doakan orang tersebut kebaikan, karena tidak ada doa yang tidak bermanfaat. Ya, doa itu pasti bermanfaat untuk yang mendoakan dan untuk yang didoakan. Insya Allah bermanfaat. Terutama untuk yang mendoakan ya, untuk antum yang mendoakan itu kan pahala ya. Doa itu kan ibadah. Jadi setiap kita berdoa kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita sedang melakukan ibadah kepada Allah, dan doa itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa itu menunjukkan ketidakmampuan seorang hamba. Ya. Doa itu menunjukkan ketidakmampuan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu adalah hal yang paling atau ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti mendoakan orang tersebut, terus doakan, insya Allah ada kebaikan dari doa yang kita panjatkan. Walaupun belum berubah sekarang, mungkin nanti akan berubah. Kalaupun tidak berubah ya Allah alam, bisa jadi doa kita akan menjadi pahala buat kita nanti di akhirat kelak. Ya, ini berlaku bukan hanya tentang mendoakan seseorang saja, tapi juga terkait dengan hajat dan keinginan yang kita miliki, yang kita mau gitu ya. Kalau Allah belum kasih sekarang, ya sabar, nanti Allah ganti nanti. Kalau Allah tidak kabulkan juga, mungkin Allah sudah ganti dengan hal yang lain, tapi kita nggak sadar gitu. Atau kalau memang tidak dikabulkan di dunia, pasti Allah jadikan doa ini sebagai amalan kebaikan yang ada nilainya di sisi Allah di akhirat kelak. Itu yang harus kita pahami terkait dengan doa. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait teman yang suka ngutang ya Pak. Ya, teman yang suka ngutang ini bagusnya dijauhin Pak. Sudah benar diblok gitu. Ya, sudah benar diblok. Dan teman itu bukanlah rahim. Ya, teman itu bukanlah rahim. Saya ulangi, teman itu bukan rahim. Tidak termasuk memutus tali silaturahim adalah memutus pertemanan, tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Kalau ada teman yang buruk ya tidak usah kita jadikan dia teman lagi, ya. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa teman itu kan menarik ya. Ima dia menarik ke dalam keburukan atau dia menarik ke dalam kebaikan. Kalau teman buruk tidak perlu kita pelihara. Lebih baik kita cut off saja. Lebih baik kita tidak perlu berteman dengan orang tersebut. Dan sekali lagi, teman itu bukanlah rahim. Rahim itu adalah orang tua kita, anak kita, saudara kandung kita. Itulah rahim. Ya, itu yang harus kita jaga. Tidak boleh kita putus hubungan dengan mereka. Adapun teman itu ikhwan atau ukhuwah. Tali ukhuwah, selama dia baik, tetap jalani tali ukhuwah tersebut. Tapi kalau ternyata sudah tidak menjadi ikhwan yang baik, tidak menjadi teman yang baik,
Rasul sendiri katakan tidak boleh kita berteman dengan teman yang buruk. Ya, Rasulullah SAW tidak dalam hadis-hadisnya mengisyaratkan kepada kita tidak boleh kita berteman dengan teman yang buruk. Jadi sudah betul keputusan Bapak untuk memblokir temannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum. Syukur Ustaz nih, jazakallah ya atas Wa iyyakum. jawaban yang disampaikan. Semoga bisa menjadi amal kebaikan buat Anda Ustaz. Dan Amin, amin. kepada seluruh jamaah, alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini, sesi pertama pra keberangkatan yang insya Allah nanti Bapak Ibu akan berangkat pada tanggal 29 Juli. Insya Allah sudah selesai pada kajian malam hari ini. Insya Allah nanti akan ketemu lagi di sesi kajian pra keberangkatan sesi kedua. Nanti insya Allah akan dikabarkan oleh tim kami terkait dengan jadwal, tanggal, dan jamnya. Mungkin Baik. dari jamaah jika ada yang ingin bertanya lebih private kepada Ustadz, dipersilakan mungkin langsung japri kepada Ustadz. Alhamdulillah, kajian hari ini kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam jamaah, warahmatullahi jazakumullah wabarakatuh. khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.